Ratna Juniawati, bisa dipanggil Ratna. Saya nomor absen 27 dari kelas 9H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait penyajian data atau dikenal dengan statistika. Nah, tujuan saya untuk menjelaskan di sini adalah untuk melengkapi tugas ujian praktek dalam kelompok saya, yaitu kelompok 4. Selanjutnya, ini ada beberapa anggota-anggota kelompok saya yang sudah terpapar di PowerPoint. Bisa langsung dibaca dan kita langsung next ke materi berikutnya, yaitu tentang penyajian data ataupun statistika. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa komponen-komponen yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait pengertian dari penyajian data, lalu yang kedua ada jenis-jenis penyajian data, dan yang ketiga ada contoh soal, yang dimana untuk contoh soal itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Oke, next, penyajian data atau statistika. Jadi, penyajian data itu merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam membuat suatu laporan atau penelitian. Nah, laporan dalam bentuk apapun itu pasti akan selalu menggunakan data dalam menyajikan fakta ataupun informasi yang terkandung dalam suatu laporan tersebut. Jadi teman-teman semuanya, pada saat kita membuat suatu laporan, pasti akan memerlukan sebuah data gitu, yang fakta untuk memaparkan informasi-informasi. Jadi itulah mengapa adanya suatu penyajian data itu gitu. Nah, dalam penyajian data juga ada biasanya pasti kalian pernah mendengar ada yang namanya min, ada yang namanya median, dan juga ada yang namanya modus. Nah, benar sekali. Jadi, min, median, dan modus itu merupakan salah satu komponen yang ada di dalam penyajian data. Dan untuk min sendiri itu artinya rata-rata. Jadi, untuk mencari min atau rata-rata dalam penyajian data itu, teman-teman semuanya bisa menjumlahkan semua data-data yang ada dan membaginya dengan berapa jumlah data tersebut gitu. Lalu yang kedua, ada median atau nilai tengah dari sebuah data gitu. Nanti teman-teman semuanya untuk mencari median bisa urutkan dulu data-datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nanti misalnya kalau jumlah data itu adalah genap, maka teman-teman semuanya bisa membagi dua. Sedangkan kalau dari data tersebut jumlahnya ganjil, teman-teman semuanya bisa langsung mengambil nilai tengahnya apa gitu. Selanjutnya ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Jadi nanti pada saat di data itu, apapun nilai yang paling sering muncul di data itu adalah namanya modus gitu, nilai yang paling sering muncul. Oke, kita next ke jenis-jenis penyajian data. Untuk jenis-jenis penyajian data itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada dalam bentuk diagram, ada dalam bentuk grafik, dan juga ada yang dalam bentuk tabulasi. Kenapa saya bilang begitu? Nah, dalam ketiga komponen tersebut dibagi juga. Dalam diagram itu ada diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Sedangkan dalam grafik itu ada 2, diagram batang dan juga diagram garis, maksudnya itu grafik batang dan juga grafik garis. Dan juga yang ketiga ada tabulasi. Nah, untuk tabulasi itu biasanya dalam bentuk data tabel gitu. Jadi ada 3, diagram, grafik, dan tabulasi. Oke, kita next. Yang pertama itu terkait diagram ataupun grafik batang. Kenapa saya bisa jadikan satu? Karena dalam diagram ataupun grafik batang itu merupakan hal yang sama. Tetapi dalam batang itu dapat menjadi 2 jenis, ada grafik maupun dalam bentuk diagram. Padahal itu sama saja gitu teman-teman semuanya. Nah, data pada diagram batang dapat digambarkan secara tegak maupun mendatar. Diagram batang juga memiliki fungsi untuk memudahkan dalam menunjukkan perbandingan antara beberapa kumpulan data yang berbeda. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan diagram batang ataupun diagram batang ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Dan diagram batang ini juga merupakan bentuk yang paling sederhana dan umum, namun tidak dapat menampilkan datum yang bersifat individual ataupun dari setiap orang atau benda yang diteliti gitu teman-teman semuanya. Jadi pada diagram grafik atau batang ini dia itu hal yang paling umum, yang paling simpel gitu dalam penyajian data. Nah, berikut ada beberapa contoh-contoh penggunaan diagram ataupun grafik batang. Itu dalam PPT terpapar
Ada contohnya data penjualan buku, yang dimana ada banyak buku yang terjual itu di sebelah yang berbentuk secara vertikal, dan yang horizontalnya itu ada bulannya gitu teman-teman semuanya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di PPT. Ada juga contoh data penjualan buku juga. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu diagram ataupun grafik garis. Nah, untuk diagram ataupun grafik garis ini merupakan data. Pada diagram garis paling sering digunakan gitu teman-teman semuanya. Untuk diagram atau grafik garis itu merupakan suatu penyajian data yang paling sering digunakan untuk memplot ataupun memplot data kontinu gitu. Nah, diagram garis menunjukkan perubahan relatif terhadap sesuatu selama waktu tertentu, dan juga seringkali data kontinu yang digunakan itu dalam bentuk unit waktu setiap hari seperti bulan, kartual atau tahunan gitu teman-teman semuanya. Untuk contohnya sendiri di sini ada juga di PPT terpapar contoh penggunaan diagram garis ataupun grafik garis. Ada di sini terdapat di PPT yaitu jumlah pengunjung dan juga diagram pengunjung kebun binatang Kota Medan gitu teman-teman semuanya, bisa langsung dilihat dalam PPT. Oke, kita next yang ketiga, yaitu ada yang namanya diagram lingkaran. Nah, pasti teman-teman semuanya itu udah nggak asing lagi kalau diagram lingkaran ya pasti berbentuk lingkaran gitu. Di sini data pada diagram lingkaran itu sangat berguna untuk menunjukkan dan membandingkan proporsi dari data, yang dimana hanya saja pada diagram lingkaran tidak dapat menunjukkan frekuensinya. Jadi biasanya teman-teman semuanya pada diagram lingkaran itu biasanya pasti yang terlihat tuh persentasenya berapa gitu. Next, ini ada contoh dari penggunaan diagram lingkaran. Ada buah semangka, gandum, kedelai, jagung, kacang padi. Tapi di sini semangkanya tidak diketahui. Untuk menyelesaikan masalah ini, nanti pasti teman-teman saya akan dijelaskan dalam contoh soal selanjutnya gitu teman-teman semuanya. Oke, kita next. Ada yang namanya tabulasi tabel. Jadi di sini ada tabulasi tabel, yang dimana tabulasi tabel itu adalah kegiatan menempatkan data dalam tabel sesuai dengan kebutuhan analisis. Penempatan data sebagaimana dimaksud adalah dipisahkan berdasarkan variabel-variabel pengukuran yang telah dilaksanakan. Nah, dalam tabulasi ini data diatur dalam kolom dan baris yang memudahkan pembaca dan analisis. Jadi dalam tabulasi tabel ini biasanya berbentuk tabel, dan di situ udah ada keterangannya, misalnya nilai dan frekuensinya. Nah, selanjutnya itu ada contoh penggunaan tabulasi tabel. Di sini di PPT udah terpaparkan ada tabel standar tinggi berat badan anak sehat, ada juga data berat badan dari 80 siswa suatu sekolah disajikan pada tabel berikut itu teman-teman semuanya. Untuk lebih jelasnya bisa langsung dilihat dalam PowerPoint. Oke, itu dia penjelasan dari saya terkait beberapa pemaparan materi dari penyajian data atau statistika. Selanjutnya kita akan membahas langsung terkait contoh soal dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk itu waktu saya persilakan kepada teman-teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nurul Putri Tata Prasetya dari kelas 9H. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal diagram batang. Tentukan rata-rata nilai matematika siswa kelas 6 di samping. Nilai rata-rata adalah 50x1 tambah 60x3 tambah 70x7 tambah 80x5 dan 90x4. Baik, di sini saya akan menjelaskan 1 tambah 3 tambah 7 tambah 5 tambah 4 sama dengan 50 tambah 180 tambah 490 tambah 400 tambah 360. Hasilnya 180 per 20, yaitu 74. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Herni Trisawati, nomor absen 26, kelas 9H.
Di sini saya akan menjelaskan soal matematika tentang diagram garis. Soalnya, data yang diperoleh Ahmad terhadap hasil panen jagung ayahnya dalam 5 tahun terakhir. Pada 2014 memperoleh hasil panen 20 ton, 2015 10 ton, 2016 25 ton, 2017 15 ton, dan 2018 30 ton. Seperti yang dijelaskan Ratna tadi, fungsi dari diagram garis yaitu menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Langkah pertama, kalian bisa membuat garis tegak dan mendatar. Fungsi garis tegak itu menunjukkan jumlah hasil panen dan garis mendatar menunjukkan tahunnya. Berilah titik pada panen tahun dan hasil. Contohnya pada panen 2014 hasil panennya itu adalah 20 ton, 2014-nya 20 ton, 2015 10 ton, 2016 25 ton, dan 2017 15 ton, dan 2018 30 ton. Hubungkan titik tersebut dengan garis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Jessica Devtayanti, absen 28 di kelas 9H. Jadi di sini saya akan menjelaskan diagram lingkaran. Nah, yaitu saya akan menjelaskan contoh soal yang dimana terdapat soal diagram berikut menunjukkan pekerjaan orang tua siswa kelas 9 yang berjumlah 60. Disajikan diagram lingkaran yang dimana nelayan 15%, petani tidak diketahui, karyawan tidak diketahui, dan pedagang 20%. Nah, saya akan menyelesaikan itu karena diagram lingkaran persennya adalah 100%. Nah, jadi yang pertama itu nelayan. Nelayan di sana 15%. Jadi 15% dikali 60 sama dengan 15 per 100 dikali 60. Jadinya 900 per 100. Kita coret nolnya. Jadi 9 dibagi 1 sama dengan 9. Jadi berjumlah 9 orang. Nah, selanjutnya yaitu pedagang, yang dimana 20% dikali 60 sama dengan 20 per 100 kali 60. Jadi 1200 per 100. Kita coret nolnya menjadi 12. Jadi 12 orang. Yang ketiga yaitu petani. Karena itu menunjukkan 1/4. Jadi karena persen keseluruhan dari diagram berikut ada 100%. Jadi 1/4 dikali 100% sama dengan 25. Nah, jadi 25% dikali 60 sama dengan 25 per 100 dikali 60 sama dengan 1500 per 100. Jadi 15 orang. Nah, di sini karyawan tidak diketahui, yaitu persenan karyawan itu sama dengan 100% dikurang jumlah persen keseluruhan, yang dimana 100% dikurang 15% ditambah 20% ditambah 25%. Jadi 100% dikurang 60%. Nah, selanjutnya itu jadinya 40%. Nah, jadi karyawan 40% dikali 60, 40 per 100 kali 60. Jadi 2400 kita serjana jadi 240 per 10. Jadi 24 orang. Jadi sekian dari penjelasan saya akan lanjut kepada teman saya. Terima kasih. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Samadi Satria Firawan Bakas. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal tentang diagram garis. Diketahui data hasil panen padi Paman Deni selama 5 tahun sebagai berikut. Tahun 2013 yaitu hasil panen Paman Deni yaitu 10 ton, 2014 15 ton, 2015 25 ton, 2016 20 ton, 2017 30 ton. Jadi di sini disuruh membuat diagram garis dari data tersebut. Pada 2013 hasil panen Paman Deni yaitu 10 ton, 2014 15 ton, 2015 25 ton, 2016 20 ton, 2017 30 ton. Nah, jadi itu saja yang saya dapat sampaikan dan jelaskan. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, di sini perkenalkan nama saya Niputu Sri Kesuma dari kelas 9H. Nah, di sini saya menjelaskan contoh soal tabel baris dan kolom.
Di sini ada soal nilai ulangan dari 24 siswa sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ya soalnya. Dan ada sajikan data tersebut dalam tabel baris kolom. Cara penjawabannya yaitu kita buat tabel. Terus nilainya dari yang terkecil yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Cara mencari banyak siswa atau jumlah siswa, kita hitung 5 ada berapa. Misalnya 5 ada 4. Nah, di sini kan 5 ada 2, 6 ada 4, 7 ada 6, 8 ada 7, 9 ada 5. Nah, cara penyajiannya gitu aja sih teman-teman. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niputura Fiskar Cahyanti, nomor absen 29. Di sini saya akan jelaskan soal tentang diagram tabel. Di soal ini terdapat data nilai matematika siswa yang terdiri dari 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Di data ini belum diketahui jumlah nilai matematika siswa. Nah, nilai 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 ini akan dimasukkan ke dalam tabel. Kita cari dulu nilai 50 ada berapa di data nilai matematika siswa. Di sini nilai 50 terdapat hanya 1. Jadi di turus ini kita menulis hanya garis 1. Sementara di frekuensi kita menulis angka 1. Di nilai 60 kita akan mencari berapa jumlah nilai 60 yang ada di data nilai matematika siswa. Nilai 60 di data nilai matematika siswa hanya ada 3. Jadi di turus kita menulis garis 3 garis, di frekuensi kita menulis angka 3. Sementara nilai 70 di sini ada 4. Jadi di turus kita menulis garis yang hanya ada 4. Di frekuensi kita menulis angka 4. Nilai 80 di sini ada 6. Jadi di turus kita menulis 6 garis dan di frekuensi kita menulis angka 6. Di 90 di sini ada 3 juga. Jadi kita menulis garis hanya 3, di frekuensi kita menulis angka 3. Nilai 100 juga hanya ada 3, jadi di turus kita menulis garis hanya 3 dan di frekuensi menulis angka 3. Jadi kita akan menghitung jumlah dari keseluruhan nilai tersebut, yaitu keseluruhan jumlah dari nilai tersebut yaitu ada 20. Sekian dari video saya, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, itu dia penyampaian dari kami. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang dimengerti. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.